Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Agung Saputra dan teman Saya Masya Mani Putri. Saya Rianti Soyo. pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah dokumen penting, yaitu Daftar Dana Alokasi Transfer ke Daerah tahun anggaran 2024 terkhusus untuk Kabupaten Sigi. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan membahas apa itu sebenarnya transfer dana ke daerah dan bagaimana pembagian alokasi anggarannya, dan sebenarnya apa makna dari angka-angka ini untuk pembangunan Kabupaten Sigi. Untuk itu, yuk kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke angka-angkanya, kita akan bahas dulu apa itu dana transfer ke daerah. Dana transfer ke daerah atau TKDD adalah proses pencairan dana dari pemerintah pusat untuk diberikan kepada pemerintah daerah. Tujuannya jelas adalah untuk mempermudah pembangunan yang ada di daerah dan pelayanan publik agar semua proses itu atau semua pembayaran itu tidak hanya bergantung pada pendapatan asli daerah. Nah, pada tahun ini teman-teman sekalian bisa lihat bahwa dana transfer ke daerah untuk Kabupaten Sigi tahun anggaran 2024 itu sebesar 1,18 triliun rupiah. Jumlah yang cukup besar, bukan? Nah, di dalam angka-angka ini ada beberapa komponen yang terbagi lagi. Nah, untuk itu mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk komponen yang pertama itu adalah dana bagi hasil atau yang disingkat dengan DBH. Untuk Kabupaten Sigi sendiri, DBH-nya pada tahun anggaran 2024 itu mencapai Rp5.655.643.000. Untuk DBH sendiri ini berasal dari penerimaan APBN yang kemudian disalurkan kepada daerah berdasarkan dengan potensinya masing-masing. Untuk di bagian DBH terbagi atas 3 lagi teman-teman sekalian. Yang pertama itu ada DBH pajak, yang kedua itu ada DBH sumber daya alam, dan yang ketiga itu ada DBH lainnya. Nah, untuk DBH pajak di Kabupaten Sigi sendiri itu mencapai 8 miliar sekian yang berasal dari pajak pemerintah pusat yang kemudian disalurkan untuk pemerintah daerah. Di bagian pajak ini juga itu terbagi atas 2. Yang pertama ada PPH atau pajak penghasilan yang mencapai 4 miliar, dan PPB atau pajak pemberian bangunan yang mencapai 3 miliar. Nah, yang kedua itu ada DBH sumber daya alam. Nah, ini yang paling menonjol untuk Kabupaten Sigi karena mencapai di angka 38 miliar sekian yang berasal dari hasil eksploitasi sumber daya alam di Kabupaten Sigi. Nah, di bagian DBH ini juga itu terbagi, DBH sumber daya alam ini maksudnya itu terbagi lagi hasil eksploitasi yang didapatkan oleh kabupaten. Yang pertama itu ada di bagian migas yang mencapai 14 miliar, di bagian pertambangan mineralan batu bara itu yang paling besar yang mencapai 22 miliar. Kemudian ada di bagian pertanian yang mencapai 74 juta. Yang keempat itu ada di bagian perikanan yang mencapai 1 miliar. Nah, untuk yang ketiga atau yang terakhir itu ada DBH lainnya yang mencapai 1.500.000 juta rupiah sekian. Di bagian kategori ini itu belum diklasifikasikan secara rinci dalam data ini. Nah, untuk penjelasan selanjutnya kita masuk ke komponen yang kedua, sekaligus yang paling besar, yaitu dana alokasi umum atau yang sering disebut DAU. Totalnya itu sekitar 655 miliar. Jadi ini nyumbang lebih dari setengah total dana yang diterima Kabupaten Sigi. Fungsi utama DAU itu buat pemerataan keuangan antar daerah, biar semua daerah bisa tetap jalani pelayanan publik yang baik. DAU ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, fleksibel, sekitar 472 miliar. Artinya, dana ini bebas dipakai pemerintah daerah sesuai kebutuhan. Dan yang kedua, DAU ini yang sudah ditentukan sekitar 182 miliar. Nah, ini udah ada pembagiannya. Yang paling besar ke pendidikan, terus ada kesejahteraan, kesehatan, pekerjaan umum, dan juga gaji PPK. Jadi, kelihatan kalau Kabupaten Sigi cukup fokus ke peningkatan kualitas sumber daya alam manusia. Selanjutnya ada dana alokasi khusus atau biasa disebut DAK dengan total sekitar 303 miliar. DAK ini
dari pemerintahan pusat, biasanya buat kebutuhan khusus yang jadi prioritas nasional. DAK dibagi menjadi dua. Yang pertama, DAK fisik sekitar 146 miliar. Ini dipakai buat pembangunan infrastruktur. Yang paling besar itu di jalan. Terus ada juga pertanian dan kesehatan. Ini cocok banget sama kondisi Sigi yang masih berkembang dan berbasis agraris. Yang kedua, DAK non fisik sekitar 156 miliar. Ini lebih ke layanan operasional. Yang paling besar itu tunjangan guru, terus BOS, dan juga kesehatan. Jadi bisa disimpulkan, pemerintahan Sigi itu cukup serius di sekitar pendidikan, khususnya tenaga pengajar. Selain komponen utama tadi, ada dua dana tambahan yang juga penting. Pertama, dana desa sebesar 149 miliar. Dana ini langsung ke desa untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga. Artinya, pembangunan juga menyentuh sampai tingkat desa. Yang kedua, insentif fiskal sekitar 28 miliar. Ini semacam bonus dari pemerintah pusat karena kinerja daerah yang baik. Jadi, ini menunjukkan kalau Kabupaten Sigi tidak hanya mendapatkan dana tapi juga diapresiasikan atas kinerjanya. Dari keseluruhan data yang telah kita bahas, mari kita mengambil beberapa poin penting. Yang pertama, DAU mendominasikan dengan porsi kurang lebih 55% dari total TKDD. Ini menunjukkan ketergantungan Sigi yang cukup tinggi terhadap transfer dari pusat untuk membiayai operasional pemerintah. Yang kedua, sektor pendidikan menjadi prioritas lintas komponen, baik dalam DAU, DAK fisik maupun DAK non-fisik. Ini konsisten dengan amanat konstitusi bahwa anggaran pendidikan harus minimal 20% dari total anggaran. Yang ketiga, sektor pertanian dan jalan mendapatkan perhatian besar dari DAK fisik. Ini mencerminkan karakteristik Sigi sebagai daerah pertanian dengan kondisi geografis yang membutuhkan konektivitas jalan yang baik. Kemudian, yang keempat, dana desa yang signifikan kurang lebih 150 miliar. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam pembangunan pedesaan yang merupakan esensi otonomi daerah. Yang kelima, insentif fiskal yang diterima oleh Sigi adalah sinyal positif bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan cukup baik. Baiklah teman-teman, itulah hasil analisis kami terhadap daftar alokasi dana transfer ke daerah tahun anggaran 2024 untuk Kabupaten Sigi. Dari total 1,18 triliun, kita bisa melihat bahwa pemerintah pusat telah merancang distribusi yang cukup terstruktur dari dana bagi hasil yang mempertimbangkan potensi sumber daya alam hingga dana alokasi umum dan khusus yang mendorong pemerataan layanan publik. Yang terpenting, angka-angka ini bukan sekedar data di atas kertas. Ini adalah uang rakyat yang seharusnya kembali ke tangan rakyat dalam bentuk jalan yang baik, sekolah yang layak, dan pelayanan kesehatan yang terjangkau. Sebagai generasi yang belajar tentang tata kelola keuangan pemerintahan, memahami alur dan alokasi anggaran seperti ini adalah langkah awal untuk menjadi pengawas dan pengelola keuangan yang bertanggung jawab. Oke, itulah tadi teman-teman semua hasil analisis dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you for watching. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dadah.